Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa barik lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in alaihi wa pada kesempatan kali ini kita akan membedah satu kitab berjudul Mengapa Umat Islam Tertinggal dan Mengapa Non-Muslim Maju. Buku ini adalah karya Mir Syakib Arslan, jadi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau judul aslinya adalah Lima Data Aksarul Muslimin wa Lima Data Qaddama Wairihim. Judul aslinya ini kitabnya Lima Data Aksarul Muslimin wa Lima Data Qaddama Wairihim. Sebetulnya dari judul bukunya saja kita bisa mengetahui bahwa yang ditekankan di sini adalah kenapa umat Islam pada umumnya itu mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan umat-umat yang lain, selain Islam. Ini yang menjadi starting point kenapa Syakib Arslan menulis buku ini. Sebetulnya buku ini adalah kumpulan artikel yang mana artikel tersebut berisikan tentang jawaban-jawaban atas satu pertanyaan yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Bashuni Imran, seorang ulama dari negeri Sambas atau dari negeri tanahnya Borneo. Di kitabnya disebut Borneo. Jadi buku ini dalam rangka untuk menjawab persoalan kenapa umat Islam mengalami ketertinggalan dan kenapa selain umat Islam itu dapat meraih kemajuannya. Di balik munculnya buku ini sebetulnya ada sebab khusus, yang itu ialah satu ketika Muhammad Bashuni Imran itu mengirim surat kepada Rosyid Ridho sebagai penanggung jawab atau pengelola majalah Al-Manar di Mesir. Kemudian atas dasar pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan melalui surat tersebut, Syekh Rosyid Ridho kemudian mengalihkan pertanyaan tersebut kepada Syakib Arslan untuk dijawab, dan kemudian jawaban tersebut dikompilasi, disatukan menjadi satu buku yang sekarang kita akan bedah sekarang. Jadi latar belakangnya kenapa muncul buku ini sebetulnya secara spesifik itu ingin menjawab pertanyaan mengapa umat Islam mengalami ketertinggalan. Jadi nanti penulisnya itu akan mengemukakan beberapa faktor yang menjadikan umat Islam itu tertinggal, dan kemudian di satu sisi juga menjelaskan kenapa umat selain Islam yang dalam hal ini secara khusus spesifik mengarah kepada bangsa-bangsa Eropa atau Amerika dan Jepang. Jadi negara tersebut disebut sebagai negara yang maju, Kemudian buku ini juga penting karena apa? Ini merupakan otokritik dari internal umat Islam terhadap keadaan yang mereka alami. Ini satu kesadaran yang perlu ditumbuhkan
bagi setiap orang atau setiap umat, mengapa terjadi kemunduran di dalam internal umat mereka. Jadi sebabnya kenapa? Ini perlu disadari terlebih dahulu. Seseorang itu harus mengetahui bahwa ada penyakit di dalam dirinya untuk kemudian diobati. Nah, bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita mengobati satu penyakit kalau ternyata kita tidak mengetahui penyakit apa yang ada di dalam diri kita. Nah, otokritik ini jadi semacam kayak kesadaran bahwa di dalam umat Islam itu terjadi satu kemunduran yang disebabkan oleh beberapa faktor. Nanti kita akan jawab, kita akan pendekatan. Kemudian kalau kita telisik sejarah, buku-buku sejarah, terutama sejarah Islam, tentang bagaimana kondisi umat Islam di awal turunnya Al-Quran atau di awal risalah penabian Nabi Muhammad SAW, mereka mengalami satu kemajuan yang begitu pesat. Artinya bangsa Arab, masyarakat Arab zaman jahiliyah ketika itu adalah masyarakat yang tertinggal, masyarakat yang terbelakang. Tetapi setelah kemunculan agama Islam, hal ini membalut keadaan menjadi masyarakat Islam itu maju dan terkenal. Ini disebutkan di dalam kitab di halaman 12, inna asbab al-irtiqa'i kanat a'idatan fi mujmaliha ila diyanatil islamiyah allati kanat qad dhaharat jadidan fil jaziratil arabiyah. Itu sebab sebab yang menjadikan umat atau bangsa Arab ketika itu mereka bisa menjadi peradaban yang maju. Secara umum kita bisa kembalikan kepada agama Islam, ya. Allati kanat qad dhaharat jadidan fil jaziratil arabiyah pada nabiya qabailul arab. Jadi watahawwalu bi hidayatiha min al-furqah ila al-wahdah. Yang mereka semula adalah masyarakat yang al-furqah, yang berpecah belah, yang menjadi masyarakat yang satu, yang semula mereka terpisah oleh sekat-sekat bangsa atau sekat-sekat ras, kemudian mereka menjadi satu ikatan di bawah ikatan agama Islam. Wa minal jahiliyah ila madaniyah, yang awalnya adalah masyarakat jahiliyah kemudian berubah menjadi masyarakat yang berperadaban. Wa minal qaswah ila rahmah, yang semula mereka itu berwatak beringas kemudian penuh dengan kasih sayang. Wa min ibadatil asnam ila ibadatil wahidil ahad, yang semula mereka itu menyembah berhala kemudian mereka mengesahkan Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa tabaddalu bi arwahihim al-ila arwahin jadidatan sayyaratum ila ma saru ilayhi min 'izyin wa man'atin wa majdin wa irfanin wa tarwatin. Kemudian wa fatahu nisba surat al-ardu fi nisbi qarnin ولو الخلاف الذي عانى ثبت بينهم من بأواخر الخلافة حكما وفي خلافة عليه رضي الله عنهما وكانوا أكملوا فتح العالم ولم يكن في وجههم واحد. Kalau saja ya masyarakat Arab secara umum atau secara spesifik orang-orang Islam ketika mereka di awal generasi Islam pertama, yakni ketika wahyu sudah diturunkan, kemudian Rasulullah sudah menyampaikan risalahnya, Al-Quran sudah terkumpulkan menjadi 1 juz,
mereka itu dapat membuka atau mengekspansi wilayah-wilayah di luar Arab atau Jazirah Arab. Bahkan terbilang ekspansinya itu begitu meluas sampai nisfu Quratal Arab. Jadi setengah dari setengah dari bumi ini itu sudah dikuasai oleh Islam. Artinya nilai-nilai atau ajaran Islam itu sudah tersebar di seluruh penjuru bumi di waktu yang begitu singkat, hanya separuh dari separuh abad. Kalau seandainya tidak terjadi perpecahan atau tidak terjadi konflik antara yang terjadi di akhir-akhir kekhilafan Utsman dan kekhilafan Ali, maka kemungkinan wilayah ekspansi umat Islam itu akan mengalami kesempurnaannya, yakni seluruh alam ini akan diekspansi atau ditundukkan oleh Islam. Tetapi justru ketika konflik itu timbul dari internal umat Islam sendiri, itulah yang menjadi sebab tidak terjadi ekspansi atau meluasnya ajaran Islam. Padahal kalau seandainya tidak terjadi konflik, kan kita ketahui dalam sejarah itu konflik umat Islam itu muncul justru dari internal umat Islam sendiri. Perpecahan antara kelompok Ali dan Muawiyah, kemudian munculnya kelompok Khawarij yang menentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan menentang Muawiyah, kemudian peristiwa dibunuhnya Utsman bin Affan, kemudian ada perang-perang yang terjadi, misalnya perang Siffin, kemudian perang Jamal dan beberapa perang lainnya. Jadi peperangan-peperangan itu adalah peperangan yang melibatkan dua umat Islam, sama-sama umat Islam, sehingga apa yang seharusnya mereka dapat bekerja sama untuk menaklukkan negeri yang belum Islam, malah mereka berkonflik sesama Islamnya, sehingga ini menghambat perkembangan umat Islam untuk meluaskan ajarannya. Nah, berbalik terbanding dengan keadaan umat Islam sekarang yang di eranya Syarif Arslan menjawab pertanyaan Muhammad Imran Bashir itu berbalik dengan kejadian atau keadaan umat Islam di awal-awal generasi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan satu kemuliaan. Namun yang perlu dicatat adalah kemuliaan itu harus diraih, diusahakan oleh umat Islam. Allah berfirman, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Jadi pertolongan Allah kepada orang-orang mukmin itu sudah dijanjikan oleh Allah, sudah bahwa Allah itu akan menolong orang-orang mukmin. Wal Qur'an lam yataghayyar wa innamal muslimun hum alladzina taghayyar. Al-Quran itu tidak berubah. Jadi ayat-ayatnya ya itu saja. Jadi nilai-nilai Al-Qurannya. Kemudian yang berubah, yang malas untuk berubah itu adalah orang-orang Muslimnya. Allah Ta'ala angkara bihadza faqala inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah mengingatkan, memberi peringatan kepada orang-orang Muslim, bahwasanya Allah tidak akan merubah satu kaum, tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri yang mengubahnya. فلما كان المسلمون تغيروا ما بأنفسهم كان من العجب ألا يغيروا هذا.
ma bihim wa alla yubaddilahum billah wa du'a min dalika al-izz wa tilka ar-rafa bal kana dalika yu'addu munafiyan lil adli al-ilahi. Nah, bagaimana mungkin orang-orang muslim itu apa namanya mengalami satu kemajuan, meraih satu kemuliaan kalau mereka sendiri tidak apa namanya mengusahakan bagaimana untuk dapat mencapai satu kemuliaan tersebut yang disebutkan kaifa tarafi ummatin yang syuruh Allah itu amalin, bagaimana kamu melihat atau bagaimana kamu memandang satu umat yang Allah di situ akan menolongnya sementara mereka sendiri tidak melakukan kerja nyata, tidak melakukan aktivitas untuk meraih satu kegemilangan. Kemudian disebutkan wana qaulika fi aisyatun tuna istisqatin, apa yang Anda katakan ketika seorang mendapat kemuliaan padahal ia tidak berhak atas kemuliaan itu. Tapi kemudian wasi ghallatin duna harfin wala zar'in. Bagaimana kamu akan apa namanya menanam atau memetik buah sementara kamu tidak pernah menanamnya. Wasi fawzin duna sa'in wala kasbin. Bagaimana kamu menurutmu, bagaimana pendapatmu atas orang-orang yang ingin meraih kesuksesan atau kegemilangan, keberuntungan, sementara mereka tidak berusaha, tidak melakukan kerja nyata. Jadi tak yujin fituni adna sababin yujabu tak yujin. Gitu ya. Jadi Allah memang menjanjikan satu kemuliaan, menjanjikan satu kemenangan kepada umat Islam kalau saja umat Islam itu mau merubah eh, dirinya sendiri dengan cara berusaha dan apa namanya memperjuangkan untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Kalau saja itu tidak dilakukan, maka janji Allah akan kemenangan umat Islam itu tidak akan realisasi atau terwujudkan. Ini termasuk bagian penting yang terdapat di dalam kitab ini yang dikemukakan oleh Syakib Arsalan di dalam kitabnya. Jadi aham asbab ta'akhiril muslimin. Jadi sebab-sebab penting kemunduran umat Islam itu ada beberapa. Yang pertama, min a'zami asbab ta'akhiril muslimin al-ilmu an-nafis atau al-ilmu an-nafis alladhi huwa asyaddu khabaran min al-jahl al-bashir. لأن الجاهل إذا قيد الله له مرشدا عالما أطاعه ولم يتفلسف عليه، فأما صاحب العلم الناقص فهو لا يدري ولا يعلم بأنه لا يدري. Dan sebagian dari sebagian faktor yang besar yang menyebabkan kemunduran umat Islam ialah ilmu nafis, ilmunya kurang, ilmunya nanggung, gitu ya. Alladzi huwa asyaddu khataran minal jahli. Yang sebetulnya ilmu yang kurang itu adalah yang paling bahaya dibandingkan dengan ketidaktahuan sama sekali. Jadi orang itu lebih ringan bahayanya daripada orang yang pengetahuannya masih nanggung, pengetahuannya masih setengah-setengah. Ilmu nafis. Karena apa? Li'an dari jahil, kalau seandainya orang itu ya,
Karena sesungguhnya orang bodoh itu idza qayyadallahu lahu mursyida, ketika Allah memberikan petunjuk seorang mursyid atau orang yang menunjukkan satu kebenaran, aliman, orang itu alim atau alim, maka ia akan mentaati. Kalau misalnya orang jujur itu tidak tahu apa-apa, kemudian dia orangnya lugu, orangnya polos, kemudian diberitahu oleh yang alim, maka ia akan mentaati. Walam yabatan alaihi, dan tidak akan menyangkal, tidak akan ngeyel. Ya, gitu. فأما شاهد العلم الناقص فهو لا يدري ولا يقتنع بأنه لا يدري. Sementara orang yang ilmunya nanggung, fa'idila la yadri wa la yaqtani bi annahu la yadri. Dia tidak menyadari bahwa dirinya tidak tahu. Jadi itu seperti kata Imam Al-Ghazali, rajulun la yadri annahu la yadri. Bahwa ada kategori orang yang itu dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Kalau orang bodoh itu, misalnya ya, dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Dia menyadari akan kebodohannya. Sementara orang yang al-ilmun nafis, itu dia tidak mengerti bahwa dirinya itu tidak tahu, tidak alim. Nah, wa kama qila ibtila'ukum bi majnunin khairun min ibtila'ukum bi nisfi majnun. Kamu dicoba, sebagaimana dikatakan bahwa cobaanmu apa namanya, kamu dicoba atas satu kegilaan, kemajnunan, itu lebih baik daripada kamu dicoba dengan satu nanggung, kebutuhan yang nanggung, kemajunan yang nanggung. Jadi kegilaan yang sempurna, gila maksudnya, itu lebih baik daripada setengah gila. Nah, kata Syekh Arsalan, ibtila hukum jahilin khairun min ibtila hukum bisyibhi alimin. Orang bodoh itu lebih baik daripada orang yang menyerupai orang alim, pura-pura tahu. Jadi kalau di dalam bahasa usul itu kan ada kategori jahlil murakkab, ada jahlil basyir, ada jahlil murakkab. Kalau jahlil basyir, kebutuhan yang ringan itu ketika dia ditanya, dia menjawab tidak tahu. Sementara kalau jahlil murakkab, dia ditanya sesuatu, padahal dia tidak mengetahui jawabannya, lantas dia menjawab, dan ternyata jawabannya itu menyelisihi satu fakta atau satu kebenaran. Misalnya contoh, ketika orang bodoh ditanya, di mana atau di mana letak kota Sleman, dia jawab tidak tahu. Tetapi ketika orang yang jahilul murakkab, atau di dalam bahasanya ini al-ilmun nafis, itu ketika dia ditanya di mana letak kota Sleman, dia akan menjawab di Jakarta. Jawabannya tersebut itu menyelisihi fakta bahwa kota Sleman itu bukan terletak di Jakarta tetapi di Yogyakarta. Nah itu kurang lebih sama dengan ibtila ukum bijahilin khairun min ibtila ukum bisyibhi alimin. Jadi ujian atau bahaya yang ditimbulkan oleh seorang orang yang bodoh itu lebih ringan ketimbang bahaya yang dimunculkan oleh orang yang menyerupai orang alim. Bukan orang alim tetapi menyerupai orang alim. Nah ini yang menjadi sebab kemunduran. Kenapa umat Islam itu mundur? Karena terlalu banyak orang-orang yang al-ilmu mengenabes, ilmunya yang kurang, ilmu kurang. Kalau ilmunya tidak ada sama sekali, maksudnya belum
masih bisa diarahkan. Sementara orang-orang yang jahil murakkab atau di dalam bahasanya Asy-Syaikh Arsalan adalah syibhul alim, orang yang menyerupai orang alim, itu akan menimbulkan satu bahaya yang begitu apa namanya besar. Jadi a'zamu asbabi ta'akhkhuril muslimin al-ilmu naqis. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, sebab yang kedua adalah fasadul akhlak. Wa min a'zami asbabi ta'akhkhuril muslimin fasadul akhlak. Itu rusaknya moral, etika, karakter dari seorang muslim itu juga menyebabkan apa namanya kemunduran umat Islam. Kemudian dari sini Akib Arsalan mengutip satu puisi atau satu apa namanya pernyataan perkataan Syauqi, wa innamal umamu al akhlaqu ma takiyat fa in hum dhahabat akhlaquha dhahabu. Rusaknya satu bangsa, satu negara itu diawali dengan rusaknya moral atas anak bangsa tersebut. Kemudian sebab yang selanjutnya, sebab ketiga, wamin akbari awamil tafakkuril muslimin fasadu akhlaqi umara'ihim binau'in khasun. Sebab yang selanjutnya adalah rusaknya akhlak para pemimpin. Kalau tadi secara umum disebutkan seluruh masyarakat itu tidak memiliki etika atau moral. Nah, ini lebih spesifik lagi disebutkan rusaknya umara atau pemimpin. Pemimpin-pemimpinnya itu mengalami dekadensi moral atau apa namanya ya, kekurangan moral, tidak memiliki akhlak. Itu kata Syekh Arsalan. Selanjutnya, sifat berikutnya, sifat pengecut dan rasa takut yang dimiliki oleh umat muslim. Jadi wa min a'zami awani taqahhuril muslimin al-jubn wal hala. Sifat pengecut dan rasa takut. Ba'da an kanu asharul umam fi syaja'ah wa ihtiqaril maut. Dan setelah mereka terkenal sebagai umam yang syaja'ah, yang pemberani dan tidak takut malu. Kita tahu secara apa namanya, secara umat-umat terdahulu atau orang-orang terdahulu, generasi awal umat Islam, mereka itu tidak memiliki rasa takut dalam kematian atau rasa takut dalam hal apapun. Ketika mereka maju berperang, itu sudah mengikhlaskan diri apabila dia mati di dalam peperangan. Dan ikhtiqoril maut namanya ikhtiqoril maut, sangat apa namanya tidak takut mati. Berbeda dengan sekarang. Al-an astaghfirullah ta'ala qada ilmuhum ya hakunal mautan alladzi la yastami'u khawfahum al-islam fi qalbi wahidin. Jadi yang tidak seharusnya berbeda dengan sekarang, fakta sekarang umat Islam itu tidak mau mengorbankan dirinya dalam hal apapun. Mereka lebih cenderung individualis ketimbang hidup secara bersama-sama berkelompok. Padahal Allah berfirman, "Wala tahinu fi ibtighaa'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Janganlah kamu berhati lemah dan mengejar musuhmu. Jika kamu dalam mengejar musuhmu, jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula sebagaimana kamu rasakan
sedangkan masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Orang-orang Islam dahulu itu ketika berperang, mereka begitu sangat berani dan rela untuk mengorbankan nyawanya di dalam peperangan. Sementara berbeda dengan sekarang, mereka tidak berani mengorbankan diri mereka untuk meraih satu kemajuan bersama. Nah, oleh karena itu, sifat pengecut dan penakut inilah yang akhirnya menimbulkan rasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika umat Islam telah tersusupi rasa takut, maka ia akan putus asa, maka ia akan menjauh jauh dari rahmat Allah, dari pertolongan Allah. Maka bagaimana Allah menolong satu umat yang ia sendiri adalah umat yang takut, yang penakut, yang pengecut, tidak memiliki rasa kesetiaan kawanan di dalam berjuang, itu juga menjadi penyebab umat Islam mengalami satu kemunduran. Selanjutnya mengenai sebab kemunduran umat Islam ialah ultramodernisme dan konservatisme. Yang dimaksud dengan ultramodernisme ialah mengakomodir seluruh peradaban di luar Islam sehingga yang dijadikan sebagai Islam. Jadi ini problemnya umat Islam dilematis antara konservatisme dan ultramodernisme. Satu sisi mereka menolak seluruh kemajuan atau modernitas, tetapi di sisi lain ada juga orang yang terlalu mengakomodir segala modernisme, segala modernitas itu, segala kemajuannya diakomodir tanpa disaring terlebih dahulu, sehingga mereka larut di dalam kemajuan zaman, di dalam modernitas, identitas keislamannya menjadi hilang. Disebutkan di dalam kitab Syekh Hasan tentang orang yang terlalu mengakomodir segala bentuk kemajuan. Amal jahid fahuwa alladhi ya'ba illa ayyafranja al-muslimin wa sa'ir al-syari'in wa yukhrijuhum an jami'a muqawamatihim wa mushakhasatihim ويحملهم على إنكار ماضيهم ويجعلهم أشبه بالجزء الكيميائي الذي يدخل بتركيب جسم آخر كان بعيدا فيذوب فيه ويفقد هويته. Jadi orang-orang yang jahil itu ia menghendaki ingin untuk mengeropakan umat Islam. Ya orang menjadi muslimin kira asyartiyin dan orang-orang Islam segenap bangsa timur itu ingin agar orang yang punya pemikiran ultramodernisme itu ingin menjadikan umat Islam seluruhnya ketika ingin menggapai suatu kemajuan, mereka harus mencontoh orang Eropa dari segala aspek, dari segala sisi. Dan ia mengeluarkan orang-orang Muslim dari seluruh kesaksian, keistimewaan atau seluruh peradaban yang semula ia miliki. Jadi peradaban Timur itu memiliki karakter yang berbeda dengan peradaban Barat. Nah, orang-orang yang berpemikiran
eh, pemikiran ultramodernisme ini, mereka ingin kalau umat Islam ingin maju, umat bangsa Timur ingin maju, itu harus mengikuti pola hidupnya orang-orang Eropa. Wayuhmiluhum ala inkari mawbihim, dan mereka membawa orang-orang Muslim itu untuk ingkar kepada masa lalunya, pada turutnya, kepada apa namanya, peninggalan-peninggalan sejarahnya. ويجعلهم أشبه بالجسم الكيميائي الذي يدخل في تركيب جسم آخر. Nah, itu seperti satu larutan kimia ya, yang diibaratkan orang ini ingin, kalau saya ibaratkan misalnya, melarutkan satu larutan kimia yang mana dua unsur itu ingin dijadikan menjadi satu, larut bersama sehingga kehilangan identitas keduanya. Mana yang unsur A dan unsur B itu menjadi tercampur. Kalau kita membuat kopi misalnya, antara gula dan kopi kemudian dilarutkan menjadi satu, itu tidak akan terlihat mana gulanya. Karena ia sudah larut dalam kopi. Nah, begitu pula ketika umat Islam salah, orang yang memiliki pemikiran ultramodernisme itu ibarat gula. Ia sudah larut dalam kopi sehingga tidak terlihat lagi wujudnya. Nah, sehingga identitas kegulaannya, identitas kemuslimannya itu menjadi larut. Di sini disebutkan satu larutan kimia yang itu terkait jismin asal, tersusun atau tercampur oleh bagian atau jisim yang lain. Saya di sini, saya kudu lihat supaya studi riyatan identitasnya riyahnya itu menjadi hilang. Ini apa namanya, orang yang ultramodernisme lalu mengakomodir seluruh peradaban di luar Islam sehingga kehilangan identitas atau jadi umat Islam. Jadi anggapan orang yang berpemikiran ultramodernisme ini, kalau masyarakat Islam atau umat Islam itu ingin maju, maka dia harus mengikuti orang Eropa. Bagaimana orang Eropa hidup, bagaimana orang Eropa menjalani kehidupan, sehingga kita sering mendengar istilah kebarat-baratan. Nah, disinilah problemnya, identitas umat Islamnya menjadi terhilangkan karena mereka ingin meraih satu kemajuan tetapi tidak dengan mempertahankan identitas kemuslimannya. Nah, di sisi lain ada pihak yang konservatifisme, dia melorot seluruh kemajuan modern itu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan modernisme itu ditolak mentah-mentah atas dasar apa? Atas dasar karena tidak ada dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan, misalnya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang ada di era modern ini. Mereka berpegang teguh pada tradisi lama sehingga mereka itu cenderung jinak. Makanya disebut al-jahid. Wal-jahid wasabhil faqr alladhi ubtuliya bihi al-muslimun li'annahu ja'ala al-islam li'annahu ja'ala al-islam dina akhiratin faqr. Li'annahu ja'ala al-islam dina akhiratin faqr. Jadi seolah-olah menjadikan agama Islam ini hanya sebatas agama akhirat saja. Walhal annal Islam huwa dinun, annal Islam huwa dinu dunya wa akhiratin. Padahal faktanya Islam itu adalah agama dunia dan akhirat. Inna hadhihi maziyatun lahu ala syairil adyan.
Jadi yang membedakan Islam, agama Islam dengan agama-agama yang lain. Jadi agama Islam itu memiliki maziyah, keistimewaan. Dia tidak hanya mengatur urusan persoalan akhirat, tetapi juga mengatur urusan yang berkaitan dengan duniawi. Fala hasyrafas fala hasyrafas bal insan fima ya'udu lil hayati allati wara'a hadhihi. Maka tidak ada larangan atau tidak terbatas. Manusia itu tidak dibatasi dengan usaha atau kerja keras untuk menggapai satu kehidupan setelah kehidupan sekarang ini. Artinya kehidupan akhirat. Jadi itu ya. Jadi Islam tidak melarang, tidak melarang manusia untuk menikmati kemajuan teknologi, kemajuan modernitas. Karena bagaimanapun kita sekarang hidup di dunia. Kita segala perkembangan yang terjadi di dunia selagi itu bersesuaian dengan prinsip-prinsip dasar di dalam agama itu kita akomodir. Nah, satu sisi umat Islam itu tertimpa oleh ultramodernisme dan di sisi lain mereka juga tertimpa oleh kelompok-kelompok konservatifisme. Kalau yang kelompok atas ini mereka cenderung mengakomodir, menerima seluruh budaya, seluruh kemajuan yang diraih oleh orang-orang Barat, orang-orang Eropa, sehingga mereka cenderung kehilangan huriyah, kehilangan identitasnya. Sementara di sisi lain ada orang yang tetap ingin berpegang teguh, mempertahankan tradisi-tradisi lama tanpa mengikuti perkembangan zaman. Nah, ini yang disebut kelompok yang konservatif. Terus juga Habib Arslan itu juga menyebutkan bahwa salah satu kemunduran yang terjadi pada umat Islam itu jadi salah satu sebab kenapa umat Islam mundur itu bukan karena syariat Islam itu sendiri, tetapi justru ketidakpahaman eh, apa namanya orang-orang pemeluk Islam atau umat Islam terhadap syariatnya. Wa nahnu la nunkiru ta'thirat bihim fil madaniyah. Kami tidak apa namanya mengingkari keterlibatan agama di dalam kemajuan peradaban karena memang agama juga dapat mempengaruhi laju peradaban ya. Jadi bagaimana kemajuan satu peradaban itu juga bisa dilihat dari bagaimana cara keberagamaan orang-orang yang ada di dalam satu bangsa tersebut. Walakinnana la nuslimu bi annahu yashfiqu an yakuna lahu mizanan. Jadi ini juga bisa menjadi tolak ukur, bisa menjadi mizan bahwa agama juga akan mempengaruhi laju perkembangan satu peradaban atau satu bangsa. Nah, kata akhir muslimin, kata akhir muslimin fil qurun al-akhirati lam yakun min syariah. Jadi sebab ketertinggalannya umat Islam di akhir turun ini, abad ini ialah bukan dari syariat itu sendiri, bal minal jahli syariah karena keputusan mereka atas syariat. Atau kana min hakami ijra'i ahkamiha kama yanbaghi atau ketidak apa namanya ketiadaan hukum-hukum syariat itu sebagaimana layaknya. Artinya tidak diberlakukan hukum syariat sebagaimana layaknya. Walam makana syariat jariyatan ala haqqiha kana al-Islam 'aziman 'azizan. Seandainya apa namanya syariat itu berlaku sebagaimana mestinya, maka Islam akan mengalami satu keagungan, mengalami satu kemuliaan yang dapat dia naik, yang dapat dia peroleh.
kalau syariat itu diperlakukan sebagaimana mestinya. Karena syariat di dalam Islam itu, ajaran di dalam Islam itu mengatur segala aspek kehidupan manusia sejak manusia itu bangun dari tidurnya sampai ia tidur lagi. Itu diatur di dalam syariat Islam. Bagaimana eh, bagaimana ketika umat Islam itu ingin tidur, kemudian bangun dari tidur, itu banyak tuntunan-tuntunan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Seandainya mereka mematuhi atau mengerjakan apa yang telah disampaikan oleh Nabi, maka mustahil atau bahkan peluang akan terjadinya kemunduran umat Islam itu tidak akan terjadi. Berikutnya, sebab kemajuan sebuah bangsa ini saya kutip dari bukunya Bambang Triatmojo, judulnya Menuju Kejayaan Umat Islam. Ada setidaknya 5 faktor yang dapat dipengaruhi agar umat Islam itu bisa meraih kemajuannya, bisa meraih kejayaannya kembali, karena umat Islam dalam sejarahnya pernah berjaya di era-era Asia, itu kan Islam berjaya. Yang pertama, faktor kepemimpinan ini juga menentukan, disebutkan pertama kali karena apa, seorang pemimpin itu menjadi leader, menjadi panutan atas orang-orang yang dipimpinnya. Jadi kita jelaskan secara detail, jadi ada 5. Kemudian mau belajar dari bangsa lain, kemudian kemajuan pendidikan, penguasaan teknologi, dan penegakan hukum. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, mengenai kemajuan itu dapat diraih apabila kita memiliki jiwa kepemimpinan sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Quran mengenai bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi seorang pemimpin. Di surat Ali Imran ayat 159 disebutkan, yang syaitan rajim, bima rahmatin min Allah linta lahum walaupun fadlan ghalidhal qalbi lam fadlu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum syawirhum fil amr fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul muttaqin. Jadi pertama dari ayat ini yang kita bisa teladani dari kepemimpinan Rasulullah adalah bahwa beliau adalah sosok yang lemah lembut dan tidak kasar, tidak bengis baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Kita kenal betapa Rasulullah itu memiliki kasih sayang kepada rakyat-rakyat yang dipimpinnya, kepada umat Islam keseluruhannya. Dan menjelang beliau wafat, yang menjadi pesan beliau adalah ummati apa sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Beliau selalu berkata secara lembut dan tidak berkata kasar, tidak berwatak bengis, tidak memaksakan kehendak. Kemudian juga kita tahu bagaimana strategi dakwah beliau itu begitu sangat dilandaskan pada nilai-nilai kasih sayang, tidak memaksakan satu agama yang ketika itu Islam adalah agama yang baru di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Nah, kedua, siap memaafkan kesalahan orang lain. Seorang pemimpin itu ketika rakyatnya atau orang yang dipimpinnya itu mengalami atau melakukan satu kesalahan, itu siap untuk memaafkan. Fa'fu anhum, kemudian memintakan ampunan untuk rakyatnya yang berbuat dosa. Kemudian siap mendengarkan aspirasi rakyat demokratis. Wasyawirhum fil amr, prinsip musyawarah itu juga ditekankan bagi seorang pemimpin di dalam Islam. Ini juga apa namanya,
serta-merta ketika dia menjadi pemimpin, dia merasa memiliki otoritas, sehingga bertindak hipokrit atau bertindak sewenang-wenang, bertindak diktator, tapi juga mendengarkan aspirasi dari orang-orang yang dipimpinnya. Ini menjadi apa namanya, salah satu watak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang keenam, memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas yang dilakukan. Faidah azam, ketika seseorang itu berazam, memiliki apa namanya komitmen, jadi dia diberi amanah untuk menjaga satu perusahaan atau satu lembaga tertentu, maka dia akan berkomitmen atas tugas-tugas yang telah diamanahkan kepadanya. Dan yang tak kalah penting juga adalah tawakal, memiliki rasa apa namanya, tawakal atau penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala sesuatunya setelah diupayakan dengan perhitungan yang begitu sistematis, kemudian dikerjakan, dan di akhir kemudian ditawakal, berserah diri. Ini karakter yang digambarkan oleh Al-Quran bagaimana Rasulullah itu menjadi seorang pemimpin dalam hal apapun, ya ini tidak terbatas pada kepemimpinan politik, tetapi juga kepemimpinan agama, kepemimpinan apa namanya, banyak hal. Selanjutnya mau belajar dari negeri yang lain. Sini saya kutipkan di dalam kitabnya Syekh Arslan. Beliau memberikan contoh setelah mengemukakan contoh dari Eropa dan Amerika, kemudian kemajuan yang didapat diraih oleh Eropa dan Amerika, kemudian beliau memberikan contoh tentang ini apa namanya, kemajuan yang diraih oleh Jepang. Jadi Jepang itu negara Asia yang terbilang maju. Padahal kalau kita tahu sejarahnya dulu, setelah dibom kotanya oleh Amerika, yaitu kota Hiroshima dan Nagasaki itu, betapa Jepang itu begitu terpuruk, tapi setelah itu 40 tahun kemudian ia bisa bangkit dan terbilang bisa menyamai negara maju sekarang seperti negara Eropa dan Amerika. Kenapa? Ada 3 hal penting yang kita bisa ambil dari Jepang. Innal Yabani yuhibbul fani qabla kulli syai. Jadi orang-orang Jepang itu sangat cinta atas ilmu pengetahuan. Jadi sebelum mereka mencintai atau menggandrungi segala sesuatu itu, mereka lebih dulu mempelajarinya. Jadi orang-orang Jepang itu etos, di samping etos bekerjanya yang begitu tinggi, juga memiliki intensitas atau apa ya bahasanya, semangat di dalam memenuhi rasa ingin tahuannya, rasa keinginan tahuannya yang begitu tinggi. Itu kemudian oleh masyarakat Jepang coba untuk ditelusuri, dan sehingga mereka menjadi masyarakat yang maju. Yang selanjutnya, sekalipun mereka adalah masyarakat yang maju, mereka tetap berpegang pada ajaran nenek moyang. Padahal kalau kita ketahui, agama di sana itu adalah sebatas nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyang. Jadi bukan kategori agama samawi sebagaimana kita ya, agama Islam, Kristen, kemudian Yahudi. Itu kan agama-agama samawi. Nah, ini agama yang turun dari langit melalui wahyu. Sementara orang-orang Jepang ini, mereka itu beragama sesuai dengan
nilai-nilai yang diajarkan oleh nenek moyang atau para pendahulunya. Wa min la raiba fi anna diyana al-yabaniyah hiya dhatu daurin 'azimin fi siyasatil Yaban. Adiyana di apa namanya di Jepang, agama di Jepang itu sangat mempengaruhi, memberikan pengaruh yang begitu besar pada siasah al-Yabani, politik, pada politik Jepang. Jadi politiknya bagaimana mereka berkuasa itu juga memiliki keterkaitan erat dengan keyakinannya terhadap nilai-nilai luhur yang ditanamkan oleh nenek moyangnya. Wahiyya fil haqiqah وهي في الحقيقة فلسفة مبنية على الاعتراف بكل ما تركه القدماء لسلائلهم. Nah, al-qudama, orang-orang pendahulunya. Padahal pada hakikatnya agamanya yang dikatakan mereka agama itu hanyalah sebatas falsafah atau kebijaksanaan yang dibangun, kebijaksanaan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ditinggalkan oleh para leluhurnya. Nah itu. Kemudian apalagi dari Jepang kita bisa belajar tentang selektif terhadap budaya di luar Jepang. Mereka itu orang-orang Jepang la yuridu al-yabanu ay ya'khudha minhu illa ma huwa daruriyun lahu li ajli mushara'ah sa'irul umam bila jahin. Jadi mereka tidak serta-merta untuk mengambil segala budaya di luar Jepang, kecuali hanya sebatas yang dibutuhkan dari Rion. Hanya sebatas kebutuhannya untuk apa? Mengikuti apa namanya laju perkembangan zamannya untuk meraih satu kesuksesan. Jadi mereka tetap apa namanya selektif, artinya tidak serta-merta mengambil apa yang datang dari Eropa atau Barat itu tidak diambil sepenuhnya, tetapi juga diselektif oleh masyarakat Jepang. Selanjutnya, kemajuan pendidikan. Faktor yang ketiga yang menyebabkan satu bangsa atau satu umat itu menjadi maju adalah dari sisi pendidikan. Pendidikan adalah kunci utama kemajuan suatu bangsa. Sistem pendidikan yang diterapkan harus menghasilkan manusia yang berkualitas, yakni manusia yang memiliki ilmu pengetahuan dan berkarakter mulia. Jadi tidak sisi integritasnya saja, tidak semata intelektual, tetapi juga integritasnya. Tidak kepintaran, tetapi juga tidak hanya kepintaran saja, tetapi juga apa namanya kualitas karakternya atau kualitas akhlaknya itu juga menjadi pertimbangan. Kemajuan atau kemunduran suatu bangsa dapat dipengaruhi oleh tingkat kemajuan pendidikannya. Kita lihat negara pendidikan negara maju itu di Amerika, kemudian di Eropa, itu rata-rata mereka tingkat pendidikannya adalah tinggi. Artinya betapa banyak masyarakat yang terpelajar di sana. Jadi itu yang menyebabkan mereka muncul. Salah satu sebabnya. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan juga dipersiapkan dalam tingkat perekonomian. Nah, untuk mewujudkan satu tingkat pendidikan yang tinggi itu juga perlu dana, perlu alokasi dana atau uang yang teralokasikan untuk pendidikan. Karena nggak mungkin kan sekolah tanpa biaya itu kan, harus ada dana yang dikeluarkan. Nah, tetap berapa banyak dana yang dialokasikan untuk pendidikan itu juga menjadi satu parameter atas kesuksesan atau ketidaksuksesannya satu pendidikan. Kita bisa mengukur dari situ. Jadi kepedulian seorang pemimpin dalam hal ini pemerintah itu kita perlu apa namanya amati. Selanjutnya
tentang penguasaan teknologi. Untuk mencapai satu kemajuan, diperlukan juga penguasaan atas teknologi. Jadi, pendidikan harus mampu mencetak sumber daya manusia yang mampu menguasai dan menerapkan iptek dalam kehidupan masyarakat. Dengan kemampuan tersebut, masyarakat memiliki nilai tambah dan daya saing dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Nah, jadi pendidikan itu juga dibarengi dengan penguasaan atas teknologi. Nah, dari sisi sumber daya alam, negara-negara Islam adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Kita tahu betapa banyaknya di negeri Timur Tengah itu yang mayoritas bangsa Muslim memiliki sumber daya alam yang begitu melimpah, tetapi justru itu tidak menjadikan mereka menjadi masyarakat yang maju. Karena apa? Mereka tidak dibarengi dengan penguasaan teknologi yang mumpuni, sehingga diambil alih oleh Barat atau masyarakat luar Timur Tengah. Jadi kalau kita bicara Indonesia juga bisa ya. Jadi sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusianya tidak mampu untuk bersaing dengan masyarakat di luar kita, di luar atau masyarakat Eropa. Sehingga apa? Itu diambil alih karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang rendah, kekayaan alam yang melimpah tersebut tidak mampu mensejahterakan rakyat. Bahkan seringkali kekayaan alam yang melimpah tersebut justru jadi musibah. Musibah maksudnya gimana? Kan karena memang Indonesia itu ya, kita ambil konteks Indonesia saja. Indonesia itu kenapa kok dijajah oleh bangsa luar dulu, oleh Belanda, oleh Inggris, oleh Jepang. Nah, itu kan sebabnya ya karena sumber dayanya melimpah, sumber daya alamnya melimpah, di sisi lain kekurangan sumber daya manusia, artinya manusianya tidak mencukupi di dalam mengelola sumber daya alam, maka orang-orang lain datang untuk mengambil alih. Nah, selanjutnya juga yang penting yang dikemukakan Kementerian Agama. Jadi untuk meraih satu kemajuan itu juga dibutuhkan penegakan hukum ya. Bagaimanapun bagusnya sumber daya manusia dan melimpahnya sumber daya alam, jika tidak didukung oleh penegakan hukum yang adil, maka akan sulit mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Penegakan hukum terkait dengan pemberantasan berbagai masalah masyarakat. Jika pelaku tindak kejahatan tidak dihukum berat dan adil, maka masyarakat akan dikuasai penjahat. Dalam dunia yang dipenuhi penjahat, maka produktivitas kerja akan menurun. Sebaliknya, kriminalitas akan menaik. Jika sudah demikian, masyarakat akan hancur. Nah, ini ya, bagaimana penegakan hukum itu juga perlu dipertimbangkan untuk meraih suatu kemajuan. Ya, kalau seluruhnya dari 4 faktor yang disebutkan tadi yang baik, apa namanya, ketika satu pendidikannya sudah maju, kemudian masyarakatnya tidak gagal teknologi, tetapi masih ada cacatnya di penegakan hukum, maka itu akan sama saja tidak akan berpengaruh dan tidak akan menyebabkan bangsa itu menjadi maju. Karena apa? Ya masih terhambat oleh beberapa orang yang bertindak kriminal, sehingga
kriminal tersebut dibiarkan begitu saja tanpa diberikan hukuman yang setimpal, maka itu akan mempengaruhi laju kemajuan sebuah bangsa. Selanjutnya mengenai kesimpulan, ya, jadi apa yang kita bisa pelajari dari karyanya Syakib Al-Salan yang berjudul Limadza ta'assara al-muslimun wa limadza taqaddama ghayruhum. Jadi kenapa umat Islam itu mundur atau mengalami keterbelakangan sementara umat yang lain itu mengalami kemajuan. Tidaknya kedua hal, yang pertama, untuk mencapai satu kemajuan bangsa diperlukan banyak faktor. Nah, salah satu faktor terpenting adalah ilmu pengetahuan dan adanya kesadaran tentang pengorbanan, bahwa dibalik pentingnya ilmu pengetahuan yang harus dikuasai, itu mereka juga harus memiliki rasa kesadaran akan pengorbanan. Pengorbanan di sini baik yang sifatnya material, ini harta, atau tidak terbatas pada materi, misalnya waktu juga, pengorbanan waktu, dia menyempatkan dirinya untuk melibatkan diri mengurusi masyarakat yang lain, mengurusi orang lain untuk sama-sama agar bisa mendapatkan misalnya pendidikan, misalnya peningkatan ekonomi. Jadi saling ambil peran. Kemudian kesimpulan yang kedua yang kita bisa ambil, seluruh fakta yang dikemukakan oleh Syakib Al-Salan merupakan problematika di masa ini. Jadi boleh jadi apa yang dikemukakan oleh Syakib Al-Salan itu adalah masalah yang dialami ketika itu, tetapi presiden-presidennya itu bisa tetap relevan sampai kapanpun. Misalnya maksudnya begini, ketika orang Islam itu hidup, maka ia akan tertinggal. Ketika orang Islam itu tidak memiliki daya juang yang tinggi, maka ia akan tertinggal. Jadi presiden-presiden tersebut itu juga bisa kita ambil dalam konteks ke depan sampai kepada. Nah, misalnya kalau kita sekarang lihat fakta yang terjadi di dunia Islam, ketika mereka itu banyak dijajah oleh bangsa lain, kita pastikan di situ pasti umat Islam di situ adalah umat yang butuh, yang tidak memiliki ilmu pengetahuan, kemudian mereka secara teknologi juga tidak maju, gagap dan teknologi dan lain sebagainya. Jadi presiden-presiden atau fakta-fakta yang dikemukakan di dalam bukunya Syakib Al-Salan ini bisa berlaku sampai kapanpun sebagai panduan. Kalau misalnya kita dalam perjalanan ke depan ini mengalami satu hambatan, kita bisa balik ke bukunya Syakib Al-Salan ini, bagaimana cara mengatasinya. Itu disebutkan. Ya, begitu kurang lebih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.